Aileen dan Regan menyusuri pantai, bermain air, bermain pasir. Mereka menghabiskan waktu berdua. Tak terasa hari mulai gelap. Aileen dan Regan menikmati sunset di pinggir pantai. Aileen sangat bahagia hari ini. Keinginannya untuk berlibur dengan orang tersayang pun tercapai. Regan mengajak Aileen kembali ke hotel karena hari mulai malam. "Lin, kita balik ke hotel yuk," ajak Regan. Aileen hanya menganggukkan kepalanya. Regan mengulurkan tangannya untuk membantu Aileen bangun, dan hal itu disambut baik oleh Aileen. Mereka berdua pun kembali ke hotel. Di kamar hotel, "Gan, sono mandi. Seharian di luar pasti buat badan lu lengket kan?" ujar Aileen. "Bentar lagi gue masih pesan makanan nih," jawab Regan. Akhirnya Aileen mandi duluan, sementara Regan ia memesan makan malam untuk mereka berdua. Hari mulai malam, bagaimana ya kalau Regan minta yang aneh-aneh? Gue belum siap nih," pikir Aileen. Aileen pun membersihkan tubuhnya di bawah guyuran shower. Tidak berapa lama ia keluar dan tidak mendapati Regan di dalam kamar. "Regan kemana ya?" tanya Aileen. Aileen pun berjalan ke arah tempat tidur dan membuka koper untuk mengambil baju tidurnya. Namun yang ia dapati hanya ligeri berwarna merah transparan yang ada di dalam koper. Seketika Aileen membulatkan matanya melihat baju yang tidak pernah ia siapkan sebelumnya. Aileen mengangkat ligeri tersebut dan bergidik-geli. "Masa iya gue pakai ginian? Barang dalam gue bisa kelihatan semua nih," gumam Aileen. Aileen kembali meletakkan pakaian haram itu ke dalam koper dan terpaksa menggunakan bedrobe karena tiba-tiba saja baju Aileen lenyap entah di mana. "Ini pasti kerjaan Regan," pikir Aileen. Aileen duduk di tepi ranjang memainkan ponselnya dan ada kertas yang jatuh saat ia mengambil ponselnya tadi. "Tunggu ya sayang, aku akan segera kembali. Aku harap aku bisa melihatmu dengan penampilan yang berbeda," tulis Regan. "Hah? Sayang? Aku? Ada yang salah sama nih anak? Tumben dia panggil gue sayang. Sok lembut, aku, kamu. Salah minum obat kali ya?" pikir Aileen. Aileen tidak menghiraukan surat dari Regan. Setelah 30 menit berlangsung, akhirnya Regan kembali dengan sebuket bunga mawar yang indah dan satu kado yang sangat istimewa, namun tidak sesuai dengan ekspektasi Regan. Saat melihat Aileen masih menggunakan bedrobe-nya duduk di sofa kamar hotel, Regan sangat menunggu momen honeymoon ini setelah bersabar selama 3 bulan pernikahan untuk melakukan yang seharusnya dilakukan oleh pengantin baru. Namun saat honeymoon kali ini tiba, Regan sedikit kecewa dan tidak bisa banyak menuntut kepada Aileen. Regan masuk dan meletakkan bunga mawar di samping Aileen beserta kadonya. "Ini buat gue, Gan?" tanya Aileen. Regan hanya menganggukkan kepalanya. "Wah, makasih ya, lu udah kasih kejutan buat gue," ujar Aileen. "Lin, lu udah baca surat gue?" tanya Regan. "Udah." "Terus, lu udah buka koper lu nggak?" "Udah," jawab Aileen. "Kenapa lu masih pakai bedrobe ini?" tanya Regan. "Gue udah buka kok, tapi gue nggak mau pakai. Baju apaan itu? Transparan begitu," jawab Aileen. Kekecewaan Regan bertambah setelah mendengar jawaban dari Aileen. "Kenapa wajah lu? Kok ditekuk gitu?" tanya Aileen. "Gak apa-apa kok, gue ngantuk. Makanannya ada di meja ya. Lu bisa makan dan istirahat," ujar Regan. "Emang lu gak mau makan?" tanya Aileen. "Enggak, gue masih kenyang. Kalau lu mau makan, makan aja. Gue tidur duluan ya." Regan menaiki kasur dan menyelimuti dirinya dengan selimut.
Regan tidak ingin memaksa Aileen, anggap saja ini liburan. Regan berpikir Aileen sudah tahu kalau mereka akan melakukan honeymoon dan seharusnya Aileen melakukan apa yang menjadi tugasnya. Regan, kenapa sih? Apa gue salah ngomong? Pikir Aileen. Aileen hanya diam. Aileen kembali mengingat perkataan Bunda. Apa dia kecewa ya sama gue? Apa malam ini gue bakal ngasih mahkota yang udah gue jaga selama ini buat dia? Apa malam ini bakalan menjadi honeymoon pertama buat kita? Gue gak mau ngecewain dia, tapi gue juga belum siap. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Pikir Aileen. Aileen berpikir sejenak. Lalu Aileen mendekati Regan. Gan, lu beneran udah tidur? Besok kita mau kemana? Tanya Aileen memulai pembicaraan. Regan hanya diam dan pura-pura tidur. Aileen turun dari ranjang dan mengambil koper lalu mengambil ligeri tersebut. Semoga keputusan gue benar, ujar Aileen dengan pelan. Aileen pun mengganti bedrobnya dengan ligeri dan mematikan lampu kamarnya. Aileen tahu kalau Regan tidak akan semudah itu untuk tidur, kalau bukan karena ia kesal. Dan cara untuk menenangkan kekesalannya adalah dengan cara dicium atau dipeluk. Aileen menggunakan parfum yang selalu dipuji-puji oleh Regan. Ia menaiki kasur lalu merebahkan tubuhnya di samping Regan, di bawah selimut yang sama. Regan masih membelakangi Aileen dan Aileen masih memikirkan bagaimana caranya. Tidak mungkin dia mengajak Regan duluan karena itu sangat membuatnya malu. Aduh, gue harus ngapain nih? Gumam Aileen. Aileen pun memberanikan diri untuk memeluk Regan dari belakang. Regan kaget dengan tindakan Aileen. Balik dong, ngadep gue sini dong, bisik Aileen. Regan merasa bersalah telah mengacuhkan Aileen. Regan berbalik menghadap Aileen dan melongo melihat pemandangan indah di depannya. Aileen telah mengganti bajunya dengan ligeri yang sudah Regan siapkan. Hasrat Regan pun memuncak. Namun lamunan Regan dikagetkan oleh suara Aileen yang lembut. Gan, kenapa lu bengong sih? Lu marah sama gue? Tanya Aileen. Regan menggelengkan kepalanya. Maaf ya, udah buat lu kecewa, ucap Aileen mencium bibir Regan dengan singkat. Regan tersenyum. Kenapa lampunya lu matikan? Tanya Regan. Gue malu, Gan. Malu? Kenapa? Aileen memperlihatkan tali ligeri yang ia kenakan sedikit. Regan melongo tak percaya saat Aileen telah mengganti pakaiannya. Lu ganti baju? Iya, gue tahu. Lu pura-pura marah kan buat gue biar gue pakai baju kayak gini kan? Gue nggak pernah maksa lu buat ngelakuin ini, Lin. Kalau lu nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Gue masih bisa menahannya kok. Gue tahu, lu nggak mau kan honeymoon sama gue. Lu nggak srek kan honeymoon sama gue. Maaf ya, gue udah egois buat minta lu honeymoon sama gue, ucap Regan. Aileen tidak mau merasa bersalah. Ia pun membungkam mulut Regan dengan bibirnya. Regan melongo dengan tindakan Aileen. Dengan cepat, Regan membalikkan tubuh Aileen dan menindihnya. Regan membuat Aileen kewalahan. Pelan-pelan, Gan. Iya, sayang. Aileen meremas rambut Regan dengan pelan. Regan berhasil membuka ligeri yang Aileen kenakan. Ligeri, celana pendek Regan, baju Regan, dan pakaian dalam Aileen berserakan di lantai. Mereka melakukannya di bawah selimut, dan pertahanan yang selama ini Regan pendam akhirnya terlaksana juga. Apa yang ia tunggu juga tiba, dan Regan sangat bahagia karena Aileen telah memberikan mahkota sucinya kepadanya. Makasih Aileen, kamu udah menjaga kesucianmu untukku, bisik Regan. Nafas Aileen sudah tidak karuan, tidak ada kulit yang terlewati oleh Regan, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Semua sudah ia lewati. Regan juga membuat Aileen mengerang nikmat. Kini keduanya telah lelah.
Regan pun tidur di samping Aileen dengan bertelanjang dada karena sebagian tubuhnya masih tertutup selimut. Bersama